Woi, gimana? Bener loh. Oke. Dari sekolah dong. Kan? Langsung aja dulu kita ingin. Ya, saya singkat aja lah ya. Ya. Jadi kami dari kelas 12 IPA 1 pengen nanya-nanya nih tentang budidaya ikan patin. Ya, teman-teman disclaimer aja karena gak ada bokapnya Aal, jadi kita pakai Aal sebagai anaknya yang ngerti juga. Oke? Jadi langsung aja Ke pertanyaan pertama. Wah. Dari persiapan deh, kayak lo nyiapin kolamnya dari masang bibitnya itu gimana tahap-tahapnya? Oke, jadi pertama teman-teman semua. Pertama itu kita nyiapin yang penting, yang paling pertama kita nyiapin benih apa? Bibit induknya dulu ya. Iya. Kita induknya kita udah ada induknya, tinggal kita suntik itu apa? Supaya telurnya jadi. Jadi disuntik dulu ya, Iya, disuntik dulu baru dipijah. Setelah dipijah, dimasukin laboratorium segala macam. Kolamnya juga disiapin juga, dibersihin, disterilin dulu. Sterilnya juga ada kayak cairan itu, disterilin dulu. Oh, ada cara Sterilin dulu, semua disterilin, terus setelah itu diisi air. Dan ngisi air itu nggak bisa langsung, misal nih hari ini diisi air, terus langsung dimasukin benih, nggak bisa. Jadi dimasukin air, airnya itu dibiarin selama 3 hari. Itu tujuannya buat stabilin pH. Oh, stabilin pH. Ya. Jadi stabilin pH itu bukan secara buatan gitu ya, tapi secara alami tunggu 3 hari. Iya. Oh, begitu. Gue mau nanya juga nih, nah kan ini ikannya udah, bibitnya nih udah masuk kolam kan, nah itu biasanya kan nggak mungkin dong lancar-lancar, ada biasanya ada kayak kendala gitu-gitu. Nah itu cara mengatasinya tuh gimana sih kalau lo? Oke, jadi suatu waktu dulu pernah ya, kolam usaha ayah saya ini kena hama. Jadi musimnya pancaroba waktu itu. Ya. Musim pancaroba entah apa, hambanya masuk. Jadi banyak sekali ikan-ikan yang ngambang gitu. Berarti kan mati kan? Iya, mati. Ikannya mati. Nah, itu ayah saya mengatasinya dengan dikasih obat, ada obatnya, terus juga airnya harus steril setiap seminggu sekali harus diganti. Jadi nggak bisa kotor dia. Kalau dia dibiarin semakin parah. Jadi ikannya bisa mati semua. Nah, itu hampir setengahnya apa ya? Setengah dari kolam ini yang isi semua ini mati karena hama itu. Ya itulah kesulitan, tapi itu jarang terjadi sih. Cuman kalau apes doang jadinya. Oh ya, dan biasanya kalau panen itu berapa bulan atau berapa ini sih? Oke, kalau dihitung dari awal, dari kita pembibitan dari awal ya, benih dari awal itu sekitar 2 bulan. 2 bulan baru diambil. Dan itu panennya itu sesuai sama yang bibitnya dimasukin atau ada lebihnya atau? Tergantung orang minta bar. Jadi kita ada ukurannya. Misal ada ukuran 1 in, 1 in itu segini, 2 in, 2 in tuh lebih dari segini kakaknya ini. Nanti 3 in. Nah, tergantung orang yang mintanya berapa, keperluan mereka berapa. Jadi kita tinggal ngatur aja. Juga semakin besar semakin beda harganya. Iya. Oke, lanjut. Oke, nah gue mau nanya Al, kan di sini ada pasti ada aerator kan? Nah, gue mau nanya caranya masang aerator itu gimana? Penasaran gue sama Cara pipa-pipa ini. kerjanya itu gimana sih? Jadi pipa ini isinya tuh oksigen sebenarnya. Oh, oksigen. Disalurin dari Bukan air, rumah, dari belakang rumah, bukan oksigen. Jadi ada alatnya namanya apa ya, lupa namanya, blower namanya. Kalau orang sini namanya blower. Jadi blower itu fungsinya buat ngalirin oksigen Iya. ke kolam-kolam. Oksigen gunanya apa? Supaya ikannya tuh nggak bisa sih kalau ikan patin tanpa oksigen, dia Iya. lemas dia. Aplikasi. Halo. Duduk guys. Tanya lah ya. Awas, izin. Tadi nanya udah sampai mana nih? Ini tadi kita nanya, kebetulan baru sampai tahap perencanaan. Oke, sekarang kita tanya tahap pemeliharaannya nih Al. Nah ini kan kalau pembibitan kayak gini pasti butuh yang namanya makan. Itu sehari itu makannya berapa kali? Dan kalau sebulan tuh kira-kira habis berapa totalnya? Oke, Bil. Mau jawab ya. Jadi sehari itu dikasih makanan 3 kali. Per kolam dikasih makan 3 kali. Kan ini total yang di kolam sini ada 10 kolam. Berarti pokoknya 1 hari itu bisa habis setengah karung. Berarti kalau 2 hari habis 1 karung. 1 karungnya harganya 200 dikali 15. Berarti berapa tuh? 2.500.000. 2.500.000 dan sebulan sekitar 2.500.000 buat makan. Itu cuma buat Per 10 kolam. untuk 10 kolam.
mahal juga sih itu pakannya. Itu kira-kira pakannya itu ada merek khusus apa pakan biasa gitu? Mereknya PF 500, PF 1000 itu bagus. Berapa itu harganya? Ya antara 200 sampai 300. Enggak sampai 300. Berarti nggak ada merek khusus. Enggak ada. Tapi kalau untuk pemberian makannya itu ikan kecil sama yang udah besar itu beda nggak sih? Nah sebenarnya tuh beda. Jadi ikan kecil yang masih larva itu makanannya artemia. Jadi itu artemia itu adalah biota laut yang bentuknya telur untuk kaleng. Jadi satu kaleng itu harganya 700.000. Jadi itu ditetesin dulu. Jadi di belakang itu kayak ada tempatnya di belakang rumah ada tempatnya buat netesinnya. Ditetesin dulu, dikasih oksigen, dikasih garam. Ya istilahnya kayak laut bener lah ya, dikasih garam gitu. Ditetesin selama 1 hari 1 malam. Jadi setelah itu telurnya dipisah, habis itu biota lautnya diambil, baru ditebar ke kolam-kolam. Itu yang masih umur 1 hari sampai 2 minggu. Setelah itu setelah 2 minggu sampai 1 bulan, nah itu makanannya beda lagi. Itu makanannya cacing. Cacing itu sekali beli bisa 10 gayung itu bisa habis dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Lumayan juga ya pemeliharaan. Terus ini kan dilihat-lihat ukuran kolamnya beda-beda, warna airnya juga beda-beda. Itu biasanya alasannya kenapa? Oke, bisa dilihat kan airnya beda-beda itu karena jenis ukuran juga beda-beda. Ini ukurannya udah masuk 1 in. Dia makanannya udah pelet. Kalau yang ini masih RT itu bawahnya 1 in. Dia makanannya CP itu bentukannya bubuk, makannya airnya gampang kotor. Begitu teman-teman. Ganti airnya rutinnya kalau yang kan ini gampang kotor kan? Nah, Ganti airnya kayak berapa hari sekali gitu? biasanya 5 hari sekali atau paling lama seminggu sekali itu udah ganti. Ini besok mungkin mau ganti. Oh jadi kalau bisa sampai lama gitu akibatnya ya? Akibatnya yang pertama ikannya nggak sehat, yang kedua ikannya nggak bisa lama besarnya. Ngaruh gitu ya. Tapi bakal banyak yang mati juga kan? Mungkin itu karena nggak sehat. Oh ya, tadi udah ditanya belum sih untuk panennya berapa bulan sekali? Udah. Nah, kan ini udah panen nih. Setelah panen itu ikannya mau dikemanain, dijual kah atau ada agen tertentu? Oke, biasanya setiap budidaya itu punya agen khusus, terus juga punya langganan khusus yang dari Labuan atau dari manapun itu, dari Riau juga ada yang ngambil di sini. Nah, biasanya orang-orang itu kalau udah terikat, dia selalu ngambil di sini lagi. Nah, juga kan dia kan panennya setiap 2 bulan sekali juga sama kan, kalau konsumsi itu sekitar 2 bulan sekali. Jadi pas banget kita baru naikin, dia juga baru naikin, baru masukin. Jadi waktunya panen sama juga panen, jadi dia ngambil di sini gitu. Tapi ada nggak kayak orang yang misal tetangga-tangga nih, terus dia datang terus beli gitu, kayak mau beli ikan, bisa? Ada juga kadang ya, dia beli berapa, beli 1.000. Ya udah. Gak maksudnya kayak dia cuma mau beli sekilo kayak buat makan gitu, kayak udah gede-gede gitu, bisa nggak? Kita di sini pembenihan, nggak ada konsumsi. Berarti kalau kayak gitu nggak ini ya, kayak ya udah nggak dibeli. Bukan nggak dibeli, emang nggak ada. Adanya indukan itu ada yang besar, cuman dia nggak diperjualbelikan karena buat indukan. Kalau paling banyak pernah ada orang yang beli gitu paling banyak ya? Waktu itu ada 200.000 diambil, Yang ukuran 1,5 dan berapa dia 200.000. Itu dibawa ke Riau. Biasanya yang Riau tuh juga banyak yang ngambil. Terus untuk transportasinya gimana? Transportasinya dia pakai mobil pickup, terus di mobil pickup itu ada kayak apa namanya, yang buat air itu yang gede itu, yang plastik itu. Nah dia bawa oksigen gini, sama dia disalurin ke aki biar ikannya nggak mati kan. Kalau ikan kan lama-lama kalau nggak dikasih oksigen dia lemas. kayak kolam pindahan gitu. Kalau pindahan, iya bener. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih begitulah tanya-tanya kita tentang budidaya pembenihan patin. Dan terima kasih juga buat Aal yang mau menjadi sebagai narasumber kita. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Aduh, mati. Bentar. Nah kira-kira itu makannya sehari berapa kali? Dan sebulan itu kok
Ya jadi Sorry, gue lupa. Sorry kata. Asal masuk kolam. Ada yang anjir bawa kan tadi. Mati kan Amlan.